Kisah tragedi Turkish Airlines Flight ke-981. 6 orang penumpang terlempar ke angkasa. Penerbangan Turkish Airlines Flight 981 pada tanggal 3 Maret tahun 1974 mengalami kecelakaan yang menyebabkan seluruh penumpang dan seluruh awak pesawat meninggal dunia. Diketahui, penerbangan itu melayani perjalanan dari Bandara Istanbul Atatürk, Turkiye menuju Bandara London Heathrow, Inggris, dengan pemberhentian di Bandara Paris Orly, Prancis. Saat itu, Turkish Airlines Flight 981 membawa 335 penumpang dan 11 awak pesawat. Sehingga ketika tragedi itu terjadi, ada 346 orang di dalam pesawat tersebut. Turkish Airlines Flight 981 menggunakan pesawat McDonnell Douglas DC-10. Untuk pesawat McDonnell Douglas DC-10 seri 10 itu sendiri dibangun di Long Beach, California, di bawah produsen pendaftaran tes N1337HU dan disewakan kepada Turkish Airlines sebagai TCJAC pada tanggal 10 Desember tahun 1972. Pesawat tersebut memiliki 12 kursi kelas 1 dan 333 kursi ekonomi. Pada saat terjadi kecelakaan, hanya ada 2 orang penumpang yang duduk di kelas 1, sementara untuk kursi kelas ekonomi terisi penuh. Sebagian besar awak pesawat berkebangsaan Turki dan untuk pramugari ada yang berkebangsaan Inggris, Prancis dan Turki. Pada penerbangan reguler itu, pesawat mengalami dekompresi eksplosif dan jatuh di hutan Ermenonville, Prancis. Pintu kargo pesawat atau palka belakang pesawat Turkish Airlines Flight 981 tersebut terlepas di udara. Hal itu menyebabkan 6 orang penumpang tersedot dan terlempar ke angkasa. Di sisi lain, pilot dan kopilot yang bertugas tidak bisa mengendalikan pesawat, hingga mengakibatkan pesawat jatuh menghantam daratan dengan kecepatan tinggi. Benturan keras tersebut menewaskan semua orang di dalam pesawat. Kronologi dari terjatuhnya pesawat Turkish Airlines Flight 981 yang dikutip dari Simplify, penerbangan pertama Turkish Airlines Flight 981 terbang dari Istanbul pada pagi hari dan mendarat di Bandara Internasional Paris Orly pada pukul 11 waktu setempat. Dalam penerbangan pertama itu, pesawat membawa 167 penumpang dan 11 awak pesawat. Dari total 167 orang penumpang dalam penerbangan pertama tersebut, 50 orang penumpang turun di Paris. Selanjutnya dalam penerbangan kedua, pesawat Turkish Airlines tersebut akan terbang dari Paris ke Bandara Internasional London Heathrow. Penerbangan itu biasanya sepi penumpang, tetapi karena adanya aksi mogok oleh karyawan British European Airways, banyak wisatawan dengan tujuan London yang terdampar di Orly, yang akhirnya kemudian mereka naik ke dalam penerbangan Turkish Airlines Flight 981 tersebut. Karena adanya pemindahan penumpang dari pesawat British European Airways ke dalam penerbangan pesawat Turkish Airlines 981 tersebut, alhasil itu membuat penerbangan 981 harus menunggu 30 menit lagi di bandara. Di antara seluruh penumpang ada 17 pemain rugby Inggris yang selesai mengikuti pertandingan Prancis-Inggris sebelumnya, ada 6 orang model dari Inggris dan ada 48 orang dari peserta pelatihan manajemen band Jepang dalam perjalanan mereka menuju ke Inggris serta penumpang dari beberapa negara lainnya. Pesawat Turkish Airlines meninggalkan Bandara Orly pada pukul 12:32 menuju Heathrow. Pesawat harus mengarah ke arah timur,
kemudian berbalik ke arah utara untuk menghindari terbang langsung di atas kota Paris. Tak lama setelah pesawat Turkish Airlines Flight 981 lepas landas, pesawat diizinkan naik di ketinggian 230.000 kaki dan mulai beralih ke arah barat, menuju ke London. Tidak lama kemudian pada pukul 12:40 setelah pesawat Turkish Airlines 981 melewati kota Meaux, Prancis, tiba-tiba pintu kargo pesawat DC-10 itu terlepas. Dilansir dari Aerotima, 2 baris terakhir kursi di dalam pesawat Turkish Airlines 981 itu tersedot keluar dari pesawat, sehingga 6 penumpang yang berada di tempat duduk tersebut ikut tersedot dan terlempar ke angkasa. Dengan lepasnya pintu kargo pesawat, menyebabkan terjadinya dekompresi eksplosif yang kemudian mengakibatkan beberapa kabel kontrol pesawat yang berada di bawah bagian lantai pesawat mengalami kerusakan. Kabel kontrol pesawat tersebut terputus. Kondisi tersebut mengakibatkan pilot tidak bisa mengendalikan beberapa bagian penting dari pesawat tersebut, termasuk kemudi, elevator, mesin kedua dan mesin ketiga. Pilot pun kehilangan kendali dan hidung pesawat terdorong turun sampai dengan 20 derajat dan mengarah ke daratan dan menyebabkan peningkatan kecepatan pesawat. Upaya pilot untuk menarik hidung pesawat kembali ke atas dan menstabilkannya tidak berhasil. Dari data yang ada di dalam black box pesawat menunjukkan bahwa throttle untuk mesin 2 tidak bisa digunakan. Pintu kargo pesawat bagian kiri belakang terlepas dan meledak. Pesawat terjun bebas 20 derajat dalam keadaan hidung pesawat menuju tanah dan kecepatan mulai bertambah. Sementara Kapten Bogzet dan co-pilot Ulusman berjuang untuk mendapatkan kembali kontrol pesawat. Di beberapa kesempatan, salah satu awak pesawat menekan tombol mikrofon untuk menyiarkan kekacauan di kokpit pada frekuensi keberangkatan. Controller juga mendapat transmisi yang menyimpang dari pesawat. Peringatan tekanan udara dan overspeed pesawat terdengar bersama kata-kata pilot dalam bahasa Turki, termasuk co-pilot mengatakan badan pesawat telah meledak. Kecepatan pesawat meningkat, lift tambahan mulai menaikkan hidung lagi. Kapten Bogzet menyebutkan kecepatan, dan sekali lagi mulai mendorong throttle ke depan. Namun, terlambat, 72 detik setelah pintu kargo meledak, pesawat tersebut jatuh menabrak pohon di hutan Ermenonville, hutan milik negara di Bosquet di Damartin, di Komune Fontaine-Caalis, Oise. Pada titik tabrakan, pesawat menghantam daratan pada kecepatan sekitar 430 knot atau 490 mph atau 800 km per jam, yang membuat pesawat hancur menjadi ribuan keping. Terjadi kebakaran pasca kecelakaan. Dari korban sebanyak 346 orang penumpang dan awak pesawat, hanya 40 jenazah saja yang dapat diidentifikasi secara visual oleh tim penyelamat. Di lokasi kejadian, tim penyelamat menemukan sekitar 20.000 potongan tubuh manusia. Dari kecelakaan tersebut, 9 penumpang tidak pernah teridentifikasi. Proses identifikasi korban dan pengumpulan bukti menjadi sangat sulit, mengingat luas dari sebaran dan banyaknya puing-puing pesawat tersebut. Jasad dari ke-6 penumpang Turkish Airlines Flight 981 yang terlempar di angkasa ditemukan bersama dengan pintu kargo belakang pesawat yang mendarat di perkebunan lobak 15 km atau 9,3 mil di sebelah selatan dari titik jatuhnya pesawat, tepatnya di desa Saint-Patrus, Prancis. Proses penyelidikan dan investigasi penyebab kecelakaan pesawat Turkish Airlines Flight 981 segera dilakukan, dengan fokusnya pada penyebab dari terlepasnya pintu kargo pesawat. Dari hasil penyelidikan dan investigasi terungkap,
Penyebab dari terlepasnya pintu kargo pesawat itu adalah karena kegagalan teknisi darat saat mengunci pintu kargo dengan benar sebelum pesawat lepas landas dan juga akibat adanya cacat desain indikator pintu kargo. Secara khusus, engsel pintu kargo belakang pesawat DC-10 tidak bergerak ke posisi yang benar, serta pin penguncinya tidak pada tempatnya. Hal tersebut berarti setelah pesawat melewati ketinggian 11.000 kaki, pintu kargo pesawat bautnya terlepas dan pintu kargo pesawat pun terlepas. Pada hari itu, Turkish Airlines dilaporkan tidak memiliki teknisi di Bandara Paris Orly, sehingga salah satu petugas bagasilah yang harus menutup pintu kargo pesawat. Setelah mengikuti prosedur dasar serta lampu peringatan di kabin pesawat dimatikan, petugas bagasi itu pun mengira pintu kargo telah berhasil ditutup dengan baik. Namun pada kenyataannya, pin pengunci pintu kargo tidak terpasang dan lampu kokpit menunjukkan indikator yang salah. Demikianlah kisah dari kecelakaan pesawat Turkish Airlines Flight 981 yang terjadi pada tanggal 3 Maret tahun 1974. Terima kasih telah menonton video ini.